kita lihat memang ini berkembang ya. Jadi kalau kita melihat daripada KEN, ya, Kebijakan Energi Nasional, memang ada kata-kata opsi terakhir. Tetapi orang lupa bahwa di dalam pasal penjelasannya itu disebutkan ya apabila kondisi dan keadaan mendesak, maka nuklir itu menjadi opsi yang viable. Jadi menjadi viable option. Jadi opsi yang memungkinkan. Nah, hanya ini kebetulan ketumpuk dengan kalimat opsi terakhir. Jadi mesti detail ya kalau melihat kebijakan. Nah, memang Kementerian SDM seperti tadi disampaikan memperkirakan itu tahun 2035 onward ya. Tapi kalau kita melihat ini kan berkembang terus ya karena kebijakan energi nasional itu di dalam taraf kita evaluasi termasuk ruwennya karena asumsi yang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional pada waktu itu menggunakan pertumbuhan ekonomi itu sekitar 8-7%. Nah, sekarang kan berbeda, apalagi dengan pandemi COVID. Maka ada reason untuk merubah. Nah, Presiden di dalam instruksinya kepada Menteri di Kabinet itu mengatakan bahwa Indonesia segera mempunyai Grand Strategy Energi Nasional atau GSEN. Itu yang dimaksud untuk tujuan jangka pendek dan juga jangka menengah. Nah, di situ muncul bahwa PLTN itu merupakan salah satu opsi di dalam goals yang ada di dalam Grand Strategy Energi Nasional. Walaupun status daripada GSEN itu berupa strategi kajian yang belum masuk ya ke dalam RUEN, kan nanti pada waktu RUEN-nya itu direvisi, baru kita bisa masukkan Grand Strategy Energi Nasional itu di dalam RUEN, sehingga mempunyai payung hukum. Status daripada GSEN hari ini adalah oleh DEN sudah dipresentasikan kepada Presiden dan Presiden mendukung dari semua item yang ada di dalam Grand Strategy Energi Nasional termasuk keberadaan PLTN secara komersial. Itu sudah dimasukkan di sana. Maka Dewan Energi Nasional juga melangkah untuk mulai mengkaji ya hal-hal yang sekarang masih menjadi outstanding item. Jadi seperti IAEA itu kan mensyaratkan ada 16, 19, tinggal 16 sudah dipenuhi, tinggal 3. Nah, 3 itu salah satunya membentuk NEPIO ya, jadi Nuclear Energy Implementing Organization. Nah, tentunya itu tidak mudah membuat sehingga kita mulai berpikir bagaimana memformulasikan NEPIO tersebut. Jadi sudah ada progres kebijakan yang mengarah dimungkinkannya PLTN itu masuk di dalam sistem kelistrikan nasional. Baik. Pak Sugeng Suparwoto, tanggapan Anda sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI? Ya, jadi betul memang nuklir selama ini kontroversi lah. Tidak hanya di Indonesia, saya kira di dunia pun termasuk yang sudah memanfaatkan nuklir sebagai energi mereka. Kontroversi itu selalu ada memang karena berbagai hal sehingga terkadang timbul tenggelam muncul menjadi sebuah solusi, kadang justru dianggap menjadi persoalan. Nah, khusus untuk di kita memang kontroversi itu lebih kepada satu menyangkut tentang besarnya investasi. Kan memang investasinya cukup besar. Kedua tentang penguasaan ilmu teknologi itu sendiri, meskipun semuanya itu sudah bisa dijawab secara baik. Nah, memang dalam Perpres nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional disebutkan bahwa nuklir lantas menjadi opsi terakhir. Tetapi bahwa sebagaimana disampaikan oleh Bung Satya tadi, bahwa teknologi terus berkembang. Semula sebuah opsi yang dikatakanlah menjadi utama karena kalau lebih kepada keekonomian misalnya, batu bara misalnya itu kan paling ekonomis dalam konteks hitungan ekonomi. Tetapi dalam perkembangannya kemudian maka batu bara malah segera di phase out ya, segera dihapus karena berbagai problem. Nah, bagi kita, bagi DPR adalah segala opsi itu harus dibuka seluas-luasnya. Untuk itu DPR dalam legislasi menjadi prioritas legislasi adalah undang-undang energi baru terbarukan, di mana energi baru adalah nuklir dan energi baru yang lain. Nah, di sini kita membuka peluang-peluang kembali tentang kemungkinan nuklir menjadi pilihan-pilihan. Sudah barang tentu semuanya nanti atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional menjadi kebijakan
Pembentukan Energi Nasional, di mana semuanya itu akan menemukan titik equilibriumnya, keseimbangan baru dalam hal kebijakan, baik menyangkut teknologinya, ekonominya, maupun juga aspek lain. Di Indonesia memang agak unik ya, karena memang persepsi utama yang lalu-lalu utamanya memang demikian menakutkan lah nuklir ini dalam konteks PLTN. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.